Saudara Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman kecewa terhadap pernyataan Anies dalam debat Capres ketiga pada Minggu malam bahwa Prabowo memiliki 340.000 hektar lahan tapi tidak perhatikan prajurit TNI. Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Paslon nomor urut 2 Habibur Rahman bilang yang disampaikan Anies Baswedan dalam debat Capres ketiga adalah berita bohong. Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan seakan-akan Prabowo tidak memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI. Menurut Habibur Rahman, segala lahan milik Prabowo Subianto murni hasil kerja keras Prabowo dan Prabowo memiliki sikap perhatian kepada prajurit TNI. Tidak perlu dibicarakan secara tertutup, itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Tidak ada Pak Prabowo memiliki 350.000 hektar ya lahan. Dan kedua ya, apa yang dimiliki Pak Prabowo saat ini itu hasil kerja yang halal ya, hasil kerja yang sah. Benar-benar patut disayangkan Pak Anies pertama menyampaikan berita bohong dan mengaitkannya dengan fitnah yang lain seolah-olah Pak Prabowo tidak peduli dengan kesejahteraan TNI. Bisa dicek ya rekan-rekan bagaimana rekam jejak Pak Prabowo mensejahterakan prajurit akar rumput sejak beliau aktif sebagai anggota TNI hingga saat ini. Dalam debat Capres ketiga, Anies menyebut lahan milik Prabowo adalah 320 hektar, namun diklarifikasi jadi 340.000 hektar. Prabowo langsung menginterupsi pernyataan Anies dan menyebut data yang disampaikan Anies Baswedan itu salah. Momen itu terjadi saat Anies mendapat giliran pertama di sesi kedua saat debat ketiga Pilpres. TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon tenang dulu hadirin. Baik. Mohon tenang. Harap tenang. Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto menyatakan dalam debat Capres ketiga kemarin dan berbicara di depan publik, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo selalu menyampaikan data terbuka, bukan data rahasia, bukan data sensitif dari sumber valid dan langsung dari otoritas terkait. Ganjar selalu mengandalkan data untuk menawarkan apa yang menjadi kebijakan-kebijakannya jika terpilih menjadi presiden nanti. Yang pertama kami pastikan data-data yang kemarin disampaikan Mas Ganjar itu seluruhnya data terbuka, ya, bukan data rahasia, bukan data sensitif yang teman-teman juga bisa langsung memperolehnya dari sumber-sumbernya. Bahwa Mas Ganjar itu mengandalkan data untuk berbicara di publik. Mas Ganjar mengandalkan data untuk menawarkan apa yang akan menjadi kebijakan-kebijakannya jika Mas Ganjar terpilih menjadi presiden. Ya. Usai debat, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tak bersalaman dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menurut Anies, dirinya sempat mencari Prabowo, sementara Prabowo menyebut Anies tidak datang menghampirinya sebagai senior. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Mohon maaf. ini ya kan saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Riuh perdebatan antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sudah terlihat sejak awal debat. Usai debat, pertanyaan muncul pada keduanya karena tak tampak bersalaman saat acara debat yang digelar di Istora Minggu malam berakhir. Terkait hal ini, Anies Baswedan buka suara. Anies bilang dirinya sempat mencari Prabowo saat debat usai. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman.
Soal tak salaman, Prabowo mengatakan Anies tidak mendatanginya yang lebih senior. Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Ya, oke, terima kasih. Ketiga capres akan kembali dalam satu panggung di debat kelima atau debat akhir Pilpres 2024 Minggu 4 Februari. Akankah perdebatan antara capres kembali terjadi? Kita nantikan. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.